Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang bocoran alur cerita dari film Venom ketiga The Last Dance yang akan rilis tanggal 25 Oktober 2024 kalau on schedule ya. Tapi kalau mungkin diundur atau dimajukan tetap di bulan Oktober 2024 tahun ini ya. Jadi beberapa bulan sebelum rilisnya Kraven the Hunter. Jadi di sini kita akan membicarakan alur cerita yang benar valid dan jadi sinopsis opening awal film Venom ketiga The Last Dance. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Cokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Cokastoy. Well, Sony tahun 2024 ini benar-benar banyak sekali cobaan ya teman-teman. Dimulai dengan film Madam Web yang rugi besar, flop dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan nombok. Kemudian film mereka Kraven the Hunter yang diundur, sudah 4 kali undur jadwal rilis dikarenakan 1-2 hal yang nggak bisa dijelaskan oleh Sony, sehingga malah rilis bulan Desember akhir tahun 2024. Dan yang mau dekat ini adalah Venom ketiga The Last Dance. Kemarin untuk alur cerita Venom ketiga The Last Dance ini sudah pernah bocor sih di Reddit ya teman-teman, tapi ini kayak official dan lebih resmi serta lebih detail lagi nih informasinya ya guys. Dan setelah aku baca skrip awal alur cerita whole pointnya dari film Venom ketiga The Last Dance ini, aku cuma bisa berpendapat bahwa aduh, kenapa Sony lagi-lagi memberikan salah satu alur cerita yang seperti ini kayak gitu ya. Ini tuh mirip-mirip banget dengan Madam Web yang pastinya akan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak plot hole, dan benar-benar melenceng gitu loh alur ceritanya ya. Seperti berasa kayak mengulang lagi kesalahan yang sama, yaitu film Madam Web dari segi writer atau penulisan naskahnya. Sebenarnya nggak ada masalah dari segi acting para pemainnya ya, baik Venom dan Madam Web ataupun Kraven the Hunter. Yang masalahnya di sini adalah direkturnya serta writernya dan rumah produksinya itu sendiri, yaitu Sony, yang terkadang tidak mau ngikutin advice atau sarannya dari Marvel Studios ya guys. Mereka hanya berfokus kepada villain dan villainnya Spider-Man untuk dikumpulkan di event multiverse gitu, yang sebenarnya eksekusinya tuh ngasal banget dan jauh dari kata bagus. Oke, langsung aja kita bahas ya. Ini bocoran Venom nih kayak gimana nih? Kok malah ngalur ngidul ke sana kemari ya ini si Venom ketiga. Oke, Venom ketiga The Last Dance ini sudah dikonfirmasi bahwa akan menampilkan versi kecilnya dari si Peter Parker, yaitu versi umur 10 tahun. Kok malah muncul lagi nih si Peter Parker? Kemarin Peter Parker versi bayi udah muncul tuh di Madam Web ya guys. Nah ini si Venom The Last Dance muncul lagi nih Peter Parker versi umur 10 tahun. Beda lagi semestanya ya, dimana Peter Parker umur 10 tahun ini hendak diburu oleh Venom atau simbiot yang bersarang di tubuhnya si Eddie Brock. Aduh, gimana ceritanya itu bisa Eddie Brock sudah dewasa sedangkan Peter Parker masih umur 10 tahun? Baik di semesta komik, baik film Spider-Man Sam Raimi, yang namanya Peter Parker dan Eddie Brock itu adalah dua orang yang gak jauh beda umurnya, makanya mereka satu kerjaan sama gitu ya. Jadi lagi-lagi ini ada-ada aja Sony ya teman-teman ya, menampilkan hal kayak gini ya. Aduh, membayangkannya aja aku gak ngerti ya ini gimana. Apakah ini Peter Parker umur 10 tahun versi Andrew, versi Tobey, versi Tom Holland, atau Peter Parker beda lagi? Aduh, nggak tahu guys. Jadi diceritakan nanti kenapa Venom ini malah memburu Peter Parker versi masih bocil umur 10 tahun, dikarenakan Venom ini mempelajari tentang posibilitas di masa depan di mana Peter Parker ini akan membunuhnya. Ia mengetahui tentang nasib dan takdirnya mati di tangan Peter Parker Spider-Man karena ia bisa berkoneksi dengan Hive Mind atau pusat dari pikiran para Venom di berbagai multiverse dan dunia gitu teman-teman ya. Jadi kan di ending credit scene film Venom yang kedua, kita tahu bahwa Venom ini memiliki Hive Mind atau sarang pusat dari kekuatan pikiran para Venom di berbagai multiverse gitu. Makanya dia bisa kemarin ketransfer ke semestanya Spider-Man Tom Holland 616. Nah jadi gitu, si Sony ini mengambil tentang pakem ini ya guys. Makanya ketika Venom mempelajari tentang Hive Mind ini dan menemukan bahwa takdirnya mati di tangan Peter Parker Spider-Man, jadi dia mau ngebunuh Peter Parker bocil ini di semestanya. Tetapi nggak cuman itu ya konflik utama dari film Venom The Last Dance ini, karena akan ada si Toxin, simbiot baru yang memasuki detektif Patrick Mulligan yang berencana untuk menghancurkan mereka dan membunuh orang-orang karena dia ini versi monsternya monster banget. Ditambah lagi akan ada invasi alien Xenomorph
yang dimana Xenomorph ini akan memburu para simbiot sebagai makanan mereka. Belum lagi serangan dari para anti-simbiot dan orang-orang di pemerintahan serta militer Amerika Serikat yang hendak menghancurkan semua alien-alien simbiot ini, termasuk Venom itu sendiri. Di film ini juga akan memperkenalkan sebuah kelompok yang bernama The Jury yang dipimpin oleh Orwell Taylor. Orwell Taylor ini merupakan korban dari keganasan Carnage di film Venom kedua, di mana ia kehilangan anak laki-lakinya. The Jury ini tujuannya ialah untuk membunuh para simbiot yang akan menghancurkan kota San Francisco. Namun tujuan Venom masih tetap sama, yaitu untuk membunuh Peter Parker. Alih-alih membunuh Peter Parker, Eddie dan Venom malah menculik Spider-Man atau Peter Parker kecil ini ya teman-teman, yang memang belum jadi Spider-Man pastinya. Awalnya sih hendak dibunuh oleh Venom, tapi si Eddie tidak tega guys. Ya karena si Peter Parker itu juga masih kecil gitu. Yang aku nggak sukanya dari sinopsis awal alur cerita Venom ketiga The Last Dance ini ialah mereka terlalu memaksakan untuk memasukkan si Peter Parker itu ya guys. Jadi agak kayak maksa banget. Kok bisa-bisanya Peter Parker di semesta yang sama dengan Eddie Brock namun dia masih bocil gitu. Apakah ini merupakan langkah dari Sony untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dengan memunculkan Spider-Man versi dari semestanya, bukan dari semesta MCU timeline utama? Karena kan gak mungkin nih semua villain ini yang sudah dibuat oleh Sony tapi tidak malah menghadapi si Spider-Man sebagai main hero yang harus dilawan oleh para villain. Karena aneh banget ya membangun semesta villain tapi tidak ada hero yang untuk dilawan. Apalagi di film ketiga ini Venom akan lebih mengetahui dan mempelajari tentang multiversal hive mind-nya, ability kemampuan dari Venom di berbagai multiverse untuk mempelajari tentang nasib mereka mati di tangan Peter Parker atau Spider-Man. Jadi poin-poin seperti ini menurut aku sudah menarik sih. Cuman ya itu, aku kadang suka was-was banget dengan eksekusinya Sony Picture untuk film-filmnya. Apalagi akhir-akhir ini seperti Madame Web, Morbius, Kraven the Hunter yang pastinya akan memunculkan traumatize bagi para fans yang menontonnya. Begitu ya teman-teman ya, sedikit bocoran alur cerita dari Venom ketiga The Last Dance ini dan opening sinopsis untuk promosi Venom ketiga The Last Dance yang dijadwalkan rilis Oktober 2024 kalau memang on schedule, tidak dimundur atau tidak dimajukan ya. Jadi agak deketan dengan Kraven the Hunter yang rilis bulan Desember. Jadi total tahun 2024 ini Sony Picture ada 3 film yang akan rilis, dengan film awal tahun kemarin Madame Web yang flop banget. Semoga yang 2 ini tidak terlalu flop dan malah mendatangkan keuntungan ya, tidak kerugian seperti Madame Web. Menurut kalian gimana nih dari bocoran alur cerita The Last Dance ketiga ini, yang dimana poin utamanya adalah menampilkan Peter Parker versi bocil umur 10 tahun yang diburu oleh Venom dan Eddie serta diculik oleh mereka, untuk mencegah dimana nantinya Peter Parker ini akan membunuh Venom di masa yang akan datang. Ya semoga Sony Picture ini bisa belajar dari kesalahan yang mereka perbuat untuk film-film sebelumnya ya teman-teman, dan hingga bisa berbenah nih ya, karena banyak banget potensi yang bisa dikembangkan dari Sony Spider-Man Universe ini. Seperti kemarin film Madame Web yang harusnya mendapatkan penulisan yang baik dan naskah yang baik, Morbius juga sama kemarin, dan tidak usah terlalu memaksakan gitu ya untuk menggabungkan dan mengambil event multiverse yang malah membuat para fans itu kebingungan sebenarnya Sony ini mau dibawa kemana nih para karakter villain penjahat yang sudah mereka perkenalkan di film-film ini ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi bagi para petinggi Sony Picture untuk memperbaiki semesta mereka di masa yang akan datang. Karena sayang banget ya teman-teman kalau disia-siakan opportunity atau kesempatan ini bagi Sony yang sudah memegang hak right dari Spider-Man Universe ini versi film tentunya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk bocoran alur cerita Venom ketiga, Venom The Last Dance. Kalau ada pertanyaan boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.